al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Maka kalau ada, maaf pemerintah, maaf Pak Menteri, maaf Pak Wali Kota, maaf Pak Bupati, kalau dia kiai berbeda dengan pemerintah, itu kiai yang bagus, kiai yang peduli dengan negaranya, tidak mau kiai membiarkan negara ini hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, teman-teman, semoga sehat selalu, amin ya Allah dan amin. Oke, kali ini kita akan melihat sebuah video yang mana pernyataan dari Kiai Haji Syukron Makmun, yang mana siapa sih sebenarnya Habib Rizik itu. Simak sampai paham ya teman-teman, dan semoga sehat selalu Habib Rizik dan yang lainnya, amin. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Maka kalau ada, maaf pemerintah, maaf Pak Menteri, maaf Pak Wali Kota, maaf Pak Bupati, kalau dia kiai berbeda dengan pemerintah, itu kiai yang bagus, kiai yang peduli dengan negaranya, tidak mau kiai membiarkan negara ini hancur, tidak mau kiai membiarkan negara dalam kedoliman. Kiai tegur, kiai yang negur ini kiai yang baik, yang cinta negara, cinta bangsa. Kalau ada kiai berbeda, jangan ditangkap, jangan dipenjara. Kalau ada kiai berbeda, undang ke kantor kabupaten. Syukron Makmun berbeda dengan Bupati Lumajang, bukan musuh saya ini. Saya cinta sama bupati, supaya bupatinya tidak tergelincir. Undang saya ke kabupaten. Ini namanya demokrasi. Ngopi bersama dengan bupati, betul apa tidak? Kalau perlu dengan mie goreng, betul apa tidak? Mari bicara apa maunya Pak Syukron. Oh begini Pak Bupati Lumajang, begini Pak Bupati Pasuruan, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi begini. Kan enak toh. Jangan dimusuhi lalu dianggap lawan. Ulama ini yang mendirikan republik ini. Kalau tidak ada ulama, tidak ada NKRI. Saya tegas, silakan yang mau nonton. Tidak ada ulama, tidak ada NKRI. Saya berikan fakta, karena yang saya menjadi pemimpin ini orang yang tidak baca sejarah barangkali. Ya, Al-Mukarram Kiai Stakuf itu yang akrab dengan saya dulu kakeknya. Kiai Bisri Mustafa yang akrab dengan saya kemana-mana. Lalu dengan Kiai Ulil Bisrinya, sekarang cucunya. Lah ini perlu baca sejarah. Ketika Indonesia mau proklamasi, Bung Karno bikin 60 panitia, gagal. Akhirnya bikin 9 panitia. Terdiri pada Bung Karno, Bung Hatta, Maramis dari Katolik, Abi Kusno, Wahid Hasyim, dan termasuk beberapa ulama-ulama lainnya mendapatkan rumusan. Apa rumusnya? Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Di luar Islam tidak usah menjalankan syariat Islam bagi. Ini yang disebut Piagam Jakarta. Dengan mendapatkan satu format yang jelas, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Maka Bung Karno diminta untuk segera proklamasi tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Masa kiai sudah apa? Kiai sudah berproklamasi begini kok masih dicurigai? Radikal. Nggak ada itu. Kiai radikal tidak ada. Kalau Kiai Amar Ma'ruf Nahi Munkar ada. Kita ini cuma menawarkan konsep.
Kita ingin melaksanakan peradaban Islam yang berdasarkan Quran dan hadis. Ini yang kita inginkan. Karena banyak peradaban yang berdasarkan hawa nafsu. Seperti night club, dansa, joget, telanjang. Itu peradaban, tapi dasarnya nafsu. Kami ingin bentuk suatu peradaban, suatu bangsa berperadaban yang berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi. Ini kami mau tonjolkan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Untuk apa itu, Kiai? Liyudhhirahu, untuk diperlihatkan kepada bangsa Indonesia. Ini syariat Islam. Anda mau pakai persilakan, Anda tidak mau pakai persilakan. Wa ma alaina illal balaul mubin. Inilah syariat Islam. Kiai harus berani menampakkan ini syariat Islam. Bagaimana syariat Islam dalam berkeluarga, bagaimana syariat Islam dalam bermasyarakat, bagaimana syariat Islam dalam ekonomi, bagaimana syariat Islam dalam politik. Semua Islam ada. Jangan dikira tidak ada. Yang sekarang pada kiai pada takut bicara politik. Kiai yang melarang politik itu dulu Belanda. Karena Belanda ingin menjajah Indonesia. Kiai dilarang baca politik, tidak boleh bicara politik di masjid, di Majelis dan lain-lainnya. Itu yang melarang bicara politik Belanda. Kalau sekarang masih ada orang yang melarang kiai bicara politik, itu berarti sisa-sisa Belanda. Jelaskan. Jelaskan. Itu sisa-sisa Belanda itu. Persilakan. Kalau kiai sayang negara, kalau kiai cinta sama NKRI, saatnya kiai bicara politik. Politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, bukan politik kebohongan, bukan pencitraan, tapi kejujuran politik yang diminta itu. Betul atau tidak? Persilakan kiai bicara politik. Politik Al-Quran, bicara politik, politik sunnah Rasulullah. Yang kayak tadi itu Pak Bupati dan Pak Menteri, itu semuanya dalam Islam ada. Jangan mempersulit urusan rakyat. Hadis, man waliya min amri ummati fasyaqqa alaihim fashquq alaih. Barang siapa yang memegang pimpinan urusan umatku, dia mempersulit urusan umatku, maka dia nanti akan dipersulit oleh Allah di padang mahsyar. Maka ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, menteri, jangan mempersulit urusan rakyat. Kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Jangan sebaliknya. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Iblis. Nah ini, betul? Betul gitu. Kalau bisa dipersulit, kalau bisa dipermudah, mengapa dipersulit? Man waliya min amri umatih fasyaqqa fasquq alaih. Man yasta'illahu ru'yatan yamutu yauma yamutu wa wasul li ru'yatihi haramallahu alaihil jannah. Ini hadis politik. Ayo bicara dengan orang politik. Saya undang ke rumah, ayo bicara politik dengan Syukuran Makmun. Ini hadis politik. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian dia mati. Ketika mati kayak bahak, sedang menipu rakyatnya. Pemimpin seperti itu haram masuk surga. Haram masuk surga. Doakan pemimpin-pemimpin yang belum memenuhi janjinya ketika kampanye, mudah-mudahan dipanjangkan umur. Betul apa tidak? Hei, pemimpin-pemimpin yang kau belum melaksanakan janji-janjinya ketika kampanye, tolong ya Allah jangan dimatikan dulu. Kalau nanti dia sudah memenuhi janjinya, mau mati, matilah kau. Kurang apa saya ini? 83 tahun. Nggak pantas saya bicara begini nih. Bukan waktunya sudah. Giliran kayak bahar ini. Dulu ayah beliau yang akrab dengan saya.
namanya Kiai Nur Salim kan, itu paling akrab dengan saya di pesantren. Hampir tiap tahun saya ke situ. Sekarang putranya, giliran sampian sekarang itu. Ini sudah nggak habis tinggal jadi wali. Lah iya, saya sudah nggak pantas sudah. Tapi karena saya katakan, hai bangsa Indonesia, jangan kau bangunkan macan tidur. Saya sudah tidur. Tapi kalau Islam kau ganggu, jangan coba-coba. Yang umurnya Syukron Makmun 82 tahun, Islam diganggu, komputer berputar 28 tahun. Betul? Betul. Kalau saudara ingin tahu pemerintah, terus terang aja, Syukron Makmun, ketua RT, ketua RW, lurah, camat, sampai bupati, sampai presiden, semua yang ada ini tidak ikut berjasa dalam NKRI itu. Yang berjasa dalam NKRI itu siapa? Yang di kuburan itu. Kita cuma pandai makan jasa. Bapak Haji saya pandai makan jasa. Jangan hanya pandai makan jasa, tapi harus pandai pula berjasa. Orang yang hanya pandai makan jasa tapi tidak mau berjasa, itulah orang-orang yang hanya pandai berjoget di atas kuburan orang lain. Jangan kau berjoget di atas kuburan orang lain. Betul atau tidak? Mari kita berjasa. Sudah pemilihan umum, biayanya mahal, 100 triliun lebih, dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat, gajinya 60 juta ke atas. Kok Yotego sudah gajinya gede, kok Yotego masih nyolong duit rakyat? Itu kemana perasaannya? Sudah tidak ikut berjasa. Yang berjasa pahlawan itu. Maka kalau pemerintah ingin tahu kontribusi umat Islam terhadap NKRI, saya katakan pemerintah, kalau pemerintah ingin tahu tentang bantuan umat Islam terhadap NKRI, tolong pemerintah adakan sensus kuburan. Ya, betul kan? Sensus kuburan. Tiap kabupaten ada teman pahlawan kan? Pasuruan ada, Probolinggo ada, Sidoarjo ada, Mojokerto ada taman pahlawan. Tolong pemerintah masuk taman pahlawan itu. Sensus, siapa nama, agama apa, siapa nama, agama apa, siapa nama, agama apa, siapa nama, agama apa. 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. Jerit saya ini supaya paham semuanya itu. Sakit saya ini, maka walaupun sakit-sakit nggak bisa jalan, masih saya paksa. Soalnya Kiai Idris ketemu saya di kuburan Kiai Hamid. Ketika saya takziah ke kuburan, tolong Kiai nanti Maulid kalau bisa datang usahakan. Iya. Nah, ya sudah, saya sudah mau berhenti juga. Nah, saudara-saudara, kalau di sensus kuburan 99% darahnya umat Islam. Tadi yang saya katakan, kalau tidak karena ulama nggak ada NKRI. Jam 10 pagi proklamasi Bung Karno. Jam 3 sore angkatan laut Jepang datang kepada Bung Hatta. Dia bilang kalau 7 kata ini tidak dicoret, Indonesia Timur tidak ikut. Subhanallah. Pagi proklamasi, jam 3 Pak Saiful mau pecah Indonesia ini. Ya saya kenal betul dengan dia. Sama-sama NU-nya kok. Saya sejak dulu NU, tapi NU dulu. Tapi rupanya kembali ke NU dulu dia. Kalau NU dulu sama dengan saya. Apa? Iya. Kalau NU yang macam-macam, ya tunggu dulu. Betul atau tidak? Kalau NU, ya ini sudah saya tahu dia kembali kok. Selalu merayu saya kok. Ke pesantren saya berkali-kali itu menunjukkan tanda rujuk itu ya. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, itu dia dari penjelasan dari Kiai Haji Syukron Makmun yang mana terkait ulama atau kiai yang ada yang bertugas sebagai amar ma'ruf nahi munkar
ada juga yang sebagai dakwah secara lisan, ada yang secara perbuatan dan langsung eksekusi ya teman-teman. Jadi intinya semua itu baik ya teman-teman, bapak-bapak ibu-ibu semuanya. Jadi mohon jangan mencela atau mengejek kalau kita belum bisa melakukannya teman-teman, karena itu perbuatan baik ya teman-teman. Mengajak orang terus mengajak terus menasihati orang itu baik ya teman-teman. Contohnya Habib Rizik tadi, dia ulama amar ma'ruf nahi munkar, yang mana dia tegas dengan berani membasmi kebatilan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.